pemeriksaan terhadap permohonan banding yang diajukan oleh PT Bain Indonesia. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan terbanding, siapa yang mewakili? Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Dari terbanding diwakili oleh saya Ngurah Budiarta Wicaksana, Prantudasi Karawili, Iva Mulyani, dan Alifah. Terima kasih. Surat tugasnya sudah Anda lampirkan kan? Sudah kami unggah yang mulia. Sudah ya? Ya, pemohon yang mewakili siapa? Terima kasih yang mulia. Dari pemohon banding hari ini diwakili oleh kuasa hukum saya Iman Suryanto Hidayanto dan rekan saya Niken Kristalia. Serta di layar akan terlihat bahwa terdapat pendamping yang mulia dari PT Bain Indonesia sebagai pendamping untuk mengikuti persidangan yang mulia. Hari ini sidang keempat ya. Ini nanti tanggapan dari terbanding, silakan atas tanggapan dari pemohon yang di sidang ketiga. Silakan terbanding, ada yang mau Anda sampaikan? Baik, yang mulia, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin untuk melakukan share screen. Baik, apakah sudah terlihat? Iya. Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami dari terbanding untuk menyampaikan beberapa poin-poin penting mengenai apa yang telah ditanggapi oleh pemohon banding pada sidang sebelumnya, dan pada kesempatan kali ini kami akan tanggapi juga. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa kami telah mengunggah untuk file Word dan PDF untuk revisi penjelasan tertulis kami yang kedua yang mulia, karena sempat kami unggah namun ada beberapa typo dan kesalahan sehingga kami unggah ulang yang mulia. Kemudian revisi akan kami bacakan poin-poin pentingnya. Yang pertama, melihat dari tanggapan pemohon banding pada sidang sebelumnya yang sebagaimana ditulis dalam poin 1 dan poin 2 yang mulia mengenai support service agreement yang telah disepakati, kemudian oleh atas biaya pembayaran jasa tersebut seharusnya dapat menjadi pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang BPH. Dapat kami sampaikan sebagai berikut yang mulia. Pada angka 3, terbanding berpendapat bahwa selain memaknai biaya jasa tersebut telah dibebankan, dipandang perlu juga untuk melakukan delineasi transaksi mengingat pembayaran tersebut dilakukan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan penjelasan tertulis tanggal 24 Januari 2025 atau sidang sebelumnya yang mulia, poin nomor 6, yang mana kami telah melakukan pembuktian mengenai transaksi yang menjadi pokok sengketa merupakan transaksi kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Kemudian secara yuridis, pemohon banding sejatinya harus dapat membuktikan pembayaran jasa aku sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 3 PMK 22, yaitu dengan menerapkan PKKU dengan menggunakan tahapan-tahapan pendahuluan. Lebih lanjut yang mulia, dalam surat permohonan banding pemohon banding, alasan tahapan pendahuluan pengujian transaksi jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut menurut pemohon banding tidak diperlukan karena pemohon banding tidak mengajukan kesepakatan harga transfer maupun MAP sesuai dengan konteks dalam ketentuan tersebut. Namun dapat terbanding sampaikan bahwa sesuai ketentuan dalam PMK 22 pasal 23 ayat 1 dinyatakan bahwa penerapan PKKU sebagaimana dimaksud dalam pasal 8-14 itu wajib dilakukan juga oleh wajib pajak dalam melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan terkait dengan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Sehingga terbanding berkesimpulan mengenai argumentasi pemohon banding tersebut tidak dapat dibenarkan. Lanjut ke poin 3, penjelasan tertulis pemohon banding yang mulia, bahwa menurut pemohon banding selama proses pemeriksaan dan keberatan, pemohon banding telah memberikan dokumen dan bukti pendukung terkait transaksi jasa yang menjadi pokok sengketa. Di antaranya dapat kita saksikan bersama, di sini ada huruf A sampai J atau 10 jenis layanan yang tercakup di dalam professional support yang menjadi pokok sengketa yang mulia. Kemudian pemohon banding juga melakukan indexing untuk jasa SDM, misalnya bukti indeks 2 dan 3 dan seterusnya dengan 49. Bahwa menurut terbanding terkait pembuktian eksistensi dokumen atau bukti pendukung yang telah diberikan
baik dalam proses keberatan maupun persidangan yang mulia pada hari ini, itu merupakan bukti-bukti eksistensi berupa kontrak, dokumen hasil tangkapan layar website, email, database, dan bukti interaksi antara pemohon banding dengan pihak afiliasi. Namun, terbanding masih berpendapat untuk bukti-bukti tersebut tidak dapat meyakini bahwa transaksi jasa Aquo benar-benar telah dilakukan atau di-render pada tingkat global maupun regional, diberikan atau setidak-tidaknya dibiayakan dengan tepat, mengingat dokumen yang disampaikan saat proses pemeriksaan maupun keberatan terkait perhitungan alokasi biaya Aquo tidak lengkap maupun valid, yang akan kami jelaskan pada poin berikutnya secara mendetail satu persatu, Majelis Hakim yang mulia. Yang pertama, dapat kami sampaikan juga, dari mulai huruf A sampai J, sejatinya di dalam proses keberatan, pemohon banding telah menyampaikan detail transaksi untuk masing-masing huruf A sampai J, sebagaimana kami tampilkan di dalam layar. Sebagai contoh, yang mulia, mungkin pada persidangan lalu kami belum sempat melakukan share screen, tapi akan kami coba jelaskan secara komprehensif pada persidangan hari ini. Sebagai contoh, untuk human resource terdapat biaya bernama human resource dengan nilai 426 juta dan seterusnya sampai di angka 11. Kemudian untuk B ada recruiting 1 dan 2 poin detail, dan seterusnya sampai dengan huruf J atau di global commercial strategy. Sebagai gambaran juga yang mulia, untuk yang disampaikan oleh pemohon banding pada angka 7 ini adalah untuk translasi bahasa Indonesianya. Namun kami sudah coba urutkan sesuai dengan urutan yang disampaikan oleh pemohon banding agar tidak bias maupun kabur penjelasannya. Kami lanjutkan yang mulia, bahwa terbanding telah melakukan penelaahan atas bukti pemohon yang pemohon banding telah sampaikan dalam proses persidangan maupun keberatan, dan berpendapat sebagai berikut. Untuk yang A, jasa SDM atau human resource, sejatinya dari pemohon banding sendiri sudah memberikan matriks jenis servis, basis alokasi, sampai dengan manfaat yang diberikan dari ketentuan dari jasa-jasa tersebut. Kemudian, selanjutnya kami menjelaskan juga bahwa di dalam proses penelitian keberatan, pemohon banding telah menyampaikan juga bukti yang sama pada saat proses keberatan dengan yang di persidangan ini dengan indexing G1 dan G2. Kemudian kami jabarkan kembali bahwasanya untuk human resource itu terdiri dari 11 akun atau jenis biaya, mulai dari misal nomor 4 ada pay in culture, kemudian 6 ada staffing, dan seterusnya. Yang dapat kami sampaikan adalah yang mulia, untuk jenis biaya ini terdapat 11 poin biaya atau jenis transaksi atau kegiatan. Namun untuk bukti hanya diberikan 2. Dan ini juga dilanjutkan oleh pemohon banding pada penjelasan sebelumnya. Dia memberikan bukti 2 dan 3. Indeks 2 dan 3, yaitu 2 jenis bukti. Sedangkan di dalam detail yang disampaikan oleh pemohon banding, itu terdapat 11 jenis kegiatan. Namun, tanpa mengurangi bobot argumentasi kami sebelumnya, dapat kami sampaikan, kami juga menanggapi terkait bukti yang telah disampaikan pemohon banding dalam proses keberatan maupun sidang, dan setelah kami teliti yang mulia, untuk bukti yang disampaikan merupakan saran terkait office emergency dan job portal. Terbanding berkesimpulan bukti yang diserahkan tidak relevan untuk membuktikan jenis jasa yang diberikan dan seterusnya sesuai dengan amanat pembuktian pendahuluan, pengujian pendahuluan sebagaimana diamankan dalam pasal 14 ayat 3 PMK 22 sebagai tahapan pendahuluan transaksi jasa. Lebih lanjut, ini yang krusial Majelis Hakim yang mulia, bukti yang disampaikan tidak menjelaskan atas bukti tersebut untuk membuktikan komponen yang mana dari 11 yang di layar atau di penjelasan tertulis kami yang mulia. Namun yang mulia, dari bukti yang diserahkan, terbanding tetap berpendapat kegiatan berupa saran apabila terdapat office emergency sebenarnya dapat dilakukan sendiri oleh pemohon banding tanpa dukungan dari pihak afiliasi. Lebih lanjut, sejatinya pemohon banding ini bergerak di bidang jasa konsultasi manajemen yang mampu mencari klien sendiri hingga membantu pihak afiliasinya, sehingga dukungan untuk kegiatan-kegiatan dengan low value added sebagaimana disampaikan oleh pemohon banding, menurut kami dapat dilakukan sendiri oleh wajib pajak atau pemohon banding. Kembali kami meneliti di dalam struktur organisasi pemohon banding yang mulia, pemohon banding sejatinya sudah memiliki divisi atau tim yang terkait dengan sumber daya manusia. Dan itu sudah dinyatakan oleh pemohon banding di dalam surat permohonannya. Halaman 27. Di sini mereka, atau maksud saya maaf, di sini pemohon banding
memisahkan apa tanggung jawab tim tingkat global, kemudian tanggung jawab tim tingkat lokal atau milik entitas wajib pajak atau pemohon banding. Kemudian dari bukti yang disampaikan oleh pemohon banding untuk komponen biaya ini berupa tangkapan layar tadi sudah terbanding sampaikan tidak membuktikan tanggung jawab tim tingkat global yang diberikan kepada pemohon banding sebagaimana diargumentasikan di dalam surat keberatan maupun di dalam uraian banding pemohon banding. Sehingga kami berkesimpulan tetap untuk mempertahankan koreksi biaya tersebut. Majelis Hakim yang mulia sesuai dengan pasal 14 ayat 3 PMK 22, kemudian tidak memenuhi juga untuk pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH. Ini terkait penelitian kami untuk masing-masing bukti yang diserahkan pemohon banding untuk unsur biaya jasa SDM. Itu huruf A. Kemudian huruf B, jasa perekrutan. Ini apa terbanding? Baik yang mulia. Ini mungkin nggak usah Anda uraikan semua, ya kan? Maksudnya sampai dengan saat ini kan tentu Anda sudah baca semua ya, itu. Betul yang mulia. Ya, nah menurut Anda masih belum merasa bahwa ini sudah cukup bukti-bukti ini ya, yang terkait dengan jasa-jasa yang diberikan, itu kan? Betul yang mulia. Nanti sebenarnya kami hanya akan ingin membacakan untuk huruf A saja, nanti ada kesimpulan kami di bawah. Ya, langsung kesimpulan aja. Ya, langsung kesimpulannya gimana? Baik. Ini yang ngomongnya itu ya. Kalau baik itu. Jadi yang ingin kami sampaikan sejatinya yang mulia bahwa untuk bukti yang disampaikan itu 2 atau 4 item, namun di dalam daftar biaya tersebut sejatinya juga memiliki beberapa rincian biaya lagi. Kami tidak menemukan relevansi antara bukti yang disampaikan untuk membuktikan komponen biaya yang sebelah mana dari rincian yang disampaikan oleh pemohon banding. Kemudian yang mulia, pada akhir di dalam penelitian kami terhadap bukti A sampai J tadi, khususnya dapat kami sampaikan untuk huruf H, I, dan J atau 3 item yang terakhir yang mulia. Kami kutip sedikit dari beberapa penjelasan kami. Sejatinya kami telah minta dokumen untuk huruf H, I, dan J karena dalam proses penelitian keberatan tidak disampaikan, namun dari pernyataan pemohon banding sudah memberikan semua, kami keberatan yang mulia karena kami sudah minta secara patut hingga proses SPUH, namun baru muncul dalam proses persidangan. Lebih lanjut, kami tetap akan menanggapi untuk pembuktian tersebut yang kami jelaskan dalam penjelasan tertulis ini. Di akhir yang mulia, untuk menutup penjelasan kami terkait pengujian bukti-bukti tersebut, setelah menelaah bukti-bukti yang disampaikan baik dalam proses pemeriksaan, keberatan hingga persidangan, terbanding berpendapat terdapat bukti yang sifatnya berupa desain, instruksi, daftar, dan lain-lain yang menurut terbanding sifatnya made to order atau bukan sebuah produk atau jasa yang memerlukan pembayaran terus-menerus yang mulia. Karena untuk yang professional support ini selalu dibiayakan oleh pemohon banding dari tahun ke tahun. Perlu diingat bahwa dasar analisis yang dilakukan oleh terbanding selain berdasarkan bukti, juga berdasarkan ketentuan pada penjelasan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH yang mengatur, kami baca singkat, yaitu untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa, DJP berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa, yaitu prinsip di dalam praktik bisnis yang sehat sebagaimana berlaku di antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Selanjutnya yang mulia, terkait kontrak yang telah disampaikan baik dalam proses keberatan maupun dalam persidangan, dapat kami sampaikan dari wajib pajak dari pemohon banding sendiri merefleksikan, pada intinya akan merefleksikan pembayaran yang dilakukan kepada pihak afiliasi itu secara arm's length compensation, di mana kompensasi yang diterima adalah sebanding dengan kompensasi yang diterima bila mana terdapat transaksi dengan kondisi yang serupa dengan pihak independen. Lebih lanjut, dari ketentuan yang telah terbanding kutip di dalam penjelasan tertulis pada sidang hari ini, tentunya tidak wajar bila mana transaksi yang dilakukan oleh pemohon banding kepada afiliasinya akan dapat dilakukan bila tidak terdapat hubungan istimewa, karena dibayarkan terus-menerus untuk sebuah produk atau jasa yang sifatnya sama dan dapat digunakan
secara terus-menerus setelah kita menerimanya. Terakhir yang mulia, sebagaimana penelaahan terbanding mengenai kontrak juga, biaya yang menjadi pokok sengketa itu dibayarkan at cost, tidak terdapat unsur markup, yang mana tidak akan mungkin dilakukan bila mana transaksi tersebut dilakukan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Kemudian untuk menambahkan lagi argumentasi kami yang mulia, kami melakukan penyandingan untuk laporan laba rugi pemohon banding dari tahun 2022 sampai tahun 2020. Di sini kami melihat bahwa ternyata justru pemohon banding setelah membiayakan biaya tersebut memiliki margin laba bersih yang cenderung lebih kecil yang mulai dari tahun 2020 sampai tahun terperiksa yaitu tahun 2022 menjadi 7,8%. Terakhir, menanggapi penjelasan terakhir juga dari pemohon banding pada poin 4, pemohon banding menyatakan terbanding tidak pernah melakukan koreksi atas DPP terhadap objek PPN CLN dan SPT PPH pasal 26. Dapat kami sampaikan 3 hal yang mulia untuk menanggapi pernyataan tersebut. Ini kok nggak akhir-akhir Anda ini? Yang terakhirnya yang mana? Maaf yang mulia. Hah? Simpulannya gimana? Sudah ada kelihatan tanda tangan. Jadi kami dapat sampaikan 3 hal untuk menanggapi poin terakhir dari pemohon banding, yaitu tidak ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai eksistensi jasa apabila tidak terdapat koreksi DPP pasal 26, kemudian pengujian eksistensi dan manfaat ekonomis terkait jasa intragrup telah diatur untuk tahapan pendahuluannya, dan yang terakhir yang mulia, mengenai penjelasan yang ini, yaitu bahwa pemohon banding bertransaksi dengan afiliasi yang berdomisili di Amerika dan memiliki surat keterangan domisili untuk memanfaatkan P3B Indonesia Amerika Serikat, yang mana dikenai tarif 0% yang mulia, sehingga terdapat isu pengindaran pajak pada biaya yang menjadi pokok sengketa. Sebagai penutup yang mulia, telah terdapat informasi maupun putusan pengadilan terkait gugatan wajib pajak atau pemohon banding untuk sengketa yang sama pada tahun 2023 lalu untuk tahun pajak 2017 dengan amar putusan menolak gugatan penggugat yang telah kami unggah juga di dalam Dropbox Majelis Adan Panitera. Demikian Majelis Hakim yang mulia, terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi gini, pemohon, ini sebetulnya pemohon kan yang lebih tahu nih bisnis ini ya. Ini sebetulnya bisnis ini ya, ini dasarnya apa pembayarannya? Apakah kontrak kah? Apakah permintaan? Atau sebetulnya realnya seperti apa? Ini kan soalnya jasa manajemen ya. Jasa support service yang mulia, jadi sifatnya lebih dari sekedar manajemen saja. Jadi banyak support service yang diberikan. Tadi seperti dijelaskan oleh terbanding, itu semua yang kami lakukan berdasarkan kontrak yang mulia. Jasa-jasa apa yang kami berikan, itu semua adalah jasa yang mendukung. Tadi semua detailnya sudah disampaikan oleh terbanding, rinciannya termasuk jasa pelatihan, rekrutmen. Enggak. Kita lihat sistemnya Anda dulu nih. Ya, jasa itu dibayar pada saat kapan gitu? Apa pada saat diberikan, pada saat diminta, ya? Terus kemudian perhitungannya seperti apa gitu? Supaya dia nyata gitu. Ya kan? Jadi sistem pemberian jasanya diberikan sepanjang tahun yang mulia. Karena sifat jasa support service ini kan sebenarnya jasa layanan dukungan back office yang seperti kami jelaskan dalam persidangan sebelumnya. Jadi sepanjang tahun jasa ini diberikan dari global atau dari BNUS kepada kami. Kemudian di akhir tahun biaya itu akan terakumulasi dan kemudian seluruh biayanya itu akan dialokasikan kepada kami berdasarkan alokasi revenue kami. Nah, tapi yang mulia menurut kami ini jasa-jasa yang kami jelaskan juga untuk konteksnya agar lebih efisien. Tadi memang dijelaskan banyak hal oleh terbanding dan sebenarnya kami juga sudah memberikan data-data terkait hal itu. Contoh jasa keuangan, jasa legal, dan kami tidak membebankan biaya itu lagi secara lokal. Jadi kalau dilihat di dalam laporan keuangan kami, tidak ada lagi biaya-biaya yang sifatnya umum seperti itu. Semua terkumpul menjadi satu dalam professional support service kami. Jadi sifatnya ini seperti kami jelaskan di sidang terdahulu yang mulia,
ini untuk back office kami, semua keperluan back office kami, ini dilakukan secara terpusat, ini untuk kepentingan efisiensi. Dan ini saat ini sudah diadopsi oleh banyak sekali perusahaan multinasional. Memang seiring dengan berkembangnya zaman, yang mulia, beginilah untuk kepentingan efisiensi jasa-jasa administrasi ini dilakukan. Jadi maksudnya alokasi gitu? Biayanya jasa enggak. benar-benar terjadi, yang mulia. Ya enggak, maksudnya ini kan tadi ada A sampai Z itu, sampai J. Betul. Itu. Betul. Kan tadi, ya kan, ini kan yang ditagihkan oleh kantor pusat ya, kepada BAIN di Indonesia. Betul. Nah, kemudian apakah ini global dalam pengertian untuk jasa keuangannya, kita nagihkannya nanti akhir tahun. Betul. Ya, terus kemudian untuk apa kan tadi ada jenis-jenisnya tuh. Nanti kita tagihkan akhir tahun. Nah, dasar penagihannya itu apa? Gitu. Dasar actual cost yang benar-benar terjadi, yang mulia. Memang orang-orang yang benar-benar melakukan itu. Mungkin kalau kami sederhanakan, misalkan dalam satu perusahaan ada divisi akuntansi. Dia melakukan pekerjaan untuk seluruh perusahaan. Tapi kemudian biayanya ini harus ditanggung masing-masing divisi. Kurang lebih seperti itu, yang mulia. Iya, enggak, maksudnya iya dasarnya ada enggak itu pembayaran itu? Biayanya, yang mulia. Seluruh biaya yang dicatat oleh orang-orang ini. Iya, enggak, maksudnya dasarnya itu yang menjadi dasar. Ya, kalau biayanya kan jelas ada tuh A sampai Z, sampai J tadi. Ya, cuman perhitungannya ini atau membuat anggarannya lah seperti apa gitu. Ya kan, sehingga jelas gitu. Ya. Nah, terbanding juga mungkin itu akan lebih paham ya. Ini kan soalnya bisnis-bisnis jasa ya. Ya, bisnis jasa yang Anda mungkin di sini melayani beberapa kantor segala macam lah yang memerlukan jasa itu. Ya, ini di backup oleh kantor pusat. Nah, sekarang hitung-hitungannya itu seperti apa gitu. Sehingga kami pun bisa punya bayangan gitu. Oh, ini ditagih nih berdasarkan ini. Ini ditagih berdasarkan ini. Apakah memang semuanya itu borongan gitu. Jadi tiap akhir tahun untuk jasa keuangan sekian, untuk jasa ini sekian, untuk jasa ini tanpa melihat pemanfaatannya atau penggunaan daripada jasa itu. Atau memang per item kedatangan atau apa gitu. Nah, ini yang agak jelas tuh seperti apa? Ya, seperti yang tadi kami sampaikan, yang mulia, kalau kita umpamakan dalam sebuah perusahaan ada divisi akuntansi yang bekerja untuk semua divisi lainnya, divisi pemasaran, divisi manufacturing misalkan, dan divisi akuntansi ini kan ada orang-orangnya, pegawai-pegawainya yang setiap hari melakukan pekerjaan akuntansi ini. Inilah kemudian komponen-komponen inilah yang menjadi pembentuk biayanya. Jadi memang ada orang yang mengerjakan. Jadi di divisi pemasaran tidak perlu lagi mencatat biaya akuntansi divisi pemasaran. Kurang lebih seperti itu. Karena sudah ada satu divisi terpisah yang mengerjakan kegiatan ini sendiri. Tetapi apakah kemudian divisi pemasaran tidak menggunakan jasa akuntansi ini? Tidak, yang mulia. Jadi mungkin misalkan budgetingnya dilakukan oleh divisi akuntansi misalnya. Itu semua kegiatan itu dilakukan. Tapi di divisi pemasaran tidak akan mencatat biaya akuntansi ini sendiri. Caranya, ketika di akhir tahun divisi akuntansi ini sudah mengumpulkan biaya siapa yang mengerjakan, kemudian misalkan dibutuhkan konsultasi pihak ketiga misalkan, dan itu semua tercantum biayanya dalam divisi akuntansi, inilah yang akan dialokasikan berdasarkan divisi-divisi ini. Kurang lebih seperti itu, yang mulia. Tapi ini kita bicara dalam skala global. Jadi di sisi PT BAIN Indonesia, nanti kami akan jelaskan sebenarnya di dalam penjelasan tertulis kami. Tim keuangan dan hukum itu hanya 2 orang, sifatnya untuk liaison di Indonesia. Tidak mungkin tim keuangan dan hukum yang hanya 2 orang ini bekerja untuk seluruh kepentingan PT BAIN Indonesia yang menghasilkan penghasilan ratusan miliar dalam setahun.
tapi hanya dikerjakan oleh 2 orang, Yang Mulia. Tidak memungkinkan. Jadi itu sebabnya dibuatlah satu, dalam hal ini ditunjuklah Bain US sebagai administrator, kurang lebih Yang Mulia, sebagai clearing house. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan ini untuk semua kantor-kantor di seluruh dunia, agar juga ada satu keseragaman tata cara pelaporan, agar ada misalkan tidak ada perbedaan antara satu negara dan yang lain. Jadi semuanya menjadi ada benchmarknya yang jelas, ada alat ukurnya yang jelas, dan kemudian ini baru akan dibebankan biayanya ke masing-masing anak perusahaan. Jadi di kami sebenarnya biayanya sudah sangat minimal sekali, Yang Mulia. Iya, enggak. Maksudnya dia kalau Bain sendiri karyawannya ada berapa? Nah, nanti mungkin izin sekaligus kami sampaikan penjelasan tertulis kami. Yang Mulia sudah ada sebenarnya di dalam penjelasan tertulis kami. Enggak, maksudnya bisa Anda sebutkan enggak? Maksudnya bahwa apa? Soalnya kan ini terbanding, ini soalnya kan ada double pembiayaan kan seperti itu. Ya tadi majelis tangkap itu sebetulnya ada berapa sih sebetulnya bagian yang Untuk total jumlah pegawai kami ada 57 orang, Yang Mulia. Untuk konsultan yang berhubungan langsung dengan klien itu adalah sebanyak 44 orang. Jadi ini adalah timekeeper yang men-generate revenue bagi PT Bain. Kemudian ada 6 orang yang menjadi asisten karena bertugas untuk membantu mereka. Dan pegawai yang support service tadi adalah 7 orang. Jadi 7 dibanding seluruh 57 karyawan. iya. Jadi ini terus terang aja nih majelis belum nangkep benar ya. Ini sistem pembayarannya ya yang seperti ini. Kalau gitu nanti Anda tanggapin deh atau Anda bikin yang agak simpel ya. Jadi yang pembayaran itu seperti apa ya, ditagihkannya seperti apa gitu, dasarnya apa gitu. Sehingga majelis juga punya bayangan, oh gini, kalau dia mau global, mau pakai sistem alokasi, ya alokasinya berdasarkan apa gitu. Ya mungkin kan Bain banyak gitu kan, ini pakai jasa ini untuk Indonesia berdasarkan omset kah, berdasarkan apa. Nah itu yang masih belum ini nih. Ya coba nanti Anda bikin yang lebih simpel gitu ya. Mungkin yang penting kita tahu ininya dulu nih, ya. Tahu kegiatannya dulu, terus Sistematikanya dulu, baik Yang Mulia. ya. Jadi baru kita bisa paham. Oh begini toh kan gitu ya kegiatannya. Ya. Andre. Oke. Nah. Silakan. Tanggapannya terbanding kan Pak atas bukti biayanya saja ya, atas bukti pelaksanaannya gimana aktivitasnya terbanding. Anda tidak menanggapi itu ya. Kalau biaya itu nanti lain lagi ceritanya ya. Sekarang pertanyaannya kepada pemohon banding, biayanya kan biaya kantor pusat terus dialokasikan ya. Biayanya sudah diverifikasi belum? Sudah diaudit, apa ada audit, apa, terus dasar alokasinya gimana? Baik, seharusnya memang ada, tapi nanti kami sampaikan lebih lanjut Yang Mulia dalam persidangan kami berikutnya. Kami izin. Seharusnya ada. Kalau seharusnya ada, bisa-bisa. Itu nanti kami izin kami sampaikan dalam persidangan berikutnya Yang Mulia. Iya. Nah nanti Anda kalau mamanya itu berarti kan harus sudah dapat diverifikasi alokasinya, ya. Itu. Betul. Karena Ya. Bain Global US-nya sendiri menurut kami juga pasti ada laporan keuangan audit. Inilah yang kemudian membentuk nanti dasar analisis kami. Transfer pricing seperti ini kan masalahnya pertama ada manfaatnya tidak. Terus kedua nilainya sudah benar apa tidak, itu yang itu. Ini Betul, kalau ya. yang ya ini terbanding pemohon ini sudah menyajikan manfaatnya, tapi dia akan menyajikan masalah penghitungannya di sidang berikutnya. Anda dari tadi buktinya ininya ini, dia masukkan ini jasa perekrutan, buktinya kriteria untuk merekrut konsultan, catatan dukungan tentang proses penggantian biaya kandidat. Anda tanggapi itu, apakah itu mencerminkan pendapat pemohon atau tidak? Jangan lihat bukti biayanya
kegiatannya apa, bukti biayanya kegiatannya apa, ya gitu. Ya terbanding jangan muter-muter lagi, ya. Terus terakhir juga Anda juga tidak tepat dong ngasih merefer putusannya gugatan, ini banding. Akun apa tadi, akunnya sekarang profesional support, di sana akunnya beda nih dari itu. Anda baca dulu itu, kalau buat ini yang benar, ya. Ngomongnya aja berapi-api, penjelasannya panjang, tapi nggak ada isinya. Ya, udah Pak, gitu aja. Ya, gimana? Terbanding? Baik, yang mulia akan kami sampaikan di penjelasan tertulis sidang berikutnya untuk masukan-masukan dari majelis hakim untuk dapat memberikan keyakinan yang lebih. Enggak, ya. Maksudnya Anda nih nanti tinggal menunggu penjelasan dari pemohon ini yang lebih detail, nanti baru Anda tanggapin, ya. Baik, yang mulia. Ya, pemohon ya. Kalau bisa, ya nggak usah terlalu tapi mengena. Gitu ya. Jadi nanti Itu yang mulia, tadi terkait dengan tanggapan terbanding bahwa terbanding tidak bisa memapping dari perjanjian sampai ke bukti jasa yang diberikan. Sebenarnya itu sudah ada nanti di dalam penjelasan kami hari ini. Kami sudah sampaikan dalam lampiran bukti pemohon kami bagaimana konektivitasnya dari mulai perjanjiannya sampai ke buktinya. Jadi itu seharusnya sudah menjawab kebingungan dari terbandingnya. ya gini pemohon, terbanding aja bingung gimana majelisnya, ya. Jadi Anda buat penjelasan yang lebih rinci, ya. Persidangan sebelumnya kan Anda sajikan bahwa jasa dukungan profesional sumber daya manusia alokasinya 2,6 sekian, ya kan. Emang jasa sumber daya manusia itu pekerjaannya begini, buktinya begini. Nilai 2 dari 2,6 itu misalnya ditagih dalam berapa kali gitu kan. Misalnya ada 2 invoice atau 3 invoice. Invoice pertama itu berhubungan dengan kegiatan apa gitu loh. Jadi lebih mapping gitu ya, lebih terperinci mappingnya. Ya, ini ya mungkin Anda yang sudah Anda jelaskan, ini supaya lebih memperjelas apa yang sudah dijelaskan ya. Gitu aja ya, nanti sidang berikutnya ya. Jadi nggak usah, karena sengketanya cuma satu, apakah professional support service ini memang benar-benar dibutuhkan ya, seperti itu. Ya kalau misalnya jasa teknologi dan informasi, data Bloomberg, data apa, terbanding Anda juga harus logikanya gimana. Data Bloomberg itu mahal. Yang itu kan harusnya pusat, nanti dibagi-bagi, terus bagi alokasi. Jadi kalau Anda bikin pendapat juga masuk akal ya. Itu. Nanti kalau sudah dijelaskan secara rinci sama detail mappingnya ya ke biaya ya seperti yang majelis minta ya. Nanti Anda sebutkan juga tadi ya dasar alokasinya bagaimana, total biaya berapa ya, apakah pernah diverifikasi dan sebagainya ya, gitu ya. Ngerti ya maksud majelis ya? Ya, oke, kalau sudah mengerti udah Pak Presiden. Ya, cukup ya untuk hari ini ya, terbanding ya, pemohon ya. Baik, yang mulia. Ya, sidang kita lanjutkan tanggal 13 Maret 2025. Terima kasih yang mulia, izin meninggalkan ruang sidang. Ketua Panitia.